warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teori biaya yang akan dijelaskan oleh saya Alfriana Zarumufida NIM 018. Saya Rita Ilmasari NIM 090. Saya Dinda Fitria dengan NIM 040. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar biaya. Teori biaya merupakan fundamental atau framework dalam teori apply, karena teori biaya menentukan apakah suatu perusahaan akan berproduksi atau tidak dan berapa produksinya. Dalam teori produksi terdapat dua periode waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Karena teori biaya didasarkan pada teori produksi, maka teori biaya juga dapat dibagi ke dalam dua periode tersebut. Pada jangka pendek terdapat input yang bersifat tetap, karena input-input ini harus dibayar tanpa memperhatikan jumlah output. Pembayarannya bersifat konstan. Biaya ini disebut fixed cost. Contohnya angsuran utang bulanan yang tetap harus dibayar meskipun perusahaan tetap berproduksi. Dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel. Biayanya disebut variable cost. Bila output naik, input juga naik. Jadi, bila output meningkat, biaya variabel pun meningkat. Contohnya tenaga kerja, sumber daya, atau modal. Biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar tenaga kerja, modal, bahan baku, dan lain-lain. Baik biaya tersebut fix maupun variabel, tetap saja mengeluarkan uang secara nyata. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak secara langsung dikeluarkan tetapi harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan manajerial. Contohnya, bila perusahaan menggunakan gedung milik sendiri, maka secara implisit terdapat biaya keselamatan berupa pendapatan sewa yang hilang. Dengan demikian, biaya total merupakan penjumlahan antara biaya eksplisit dan biaya implisit. Konsep biaya jangka pendek. Dalam jangka pendek terdapat input variabel yang bersifat tetap dan variabel. Oleh karena itu, total biaya atau total cost terdiri atas fixed cost dan variable cost. Jumlah keduanya membentuk short run total cost. Biaya tetap atau fixed cost. Contoh soal, suatu perusahaan menghasilkan produksi 800 unit dengan biaya tetap total 250. Berapakah biaya tetap yang dikeluarkan jika produksi kurang dari 800 unit? Jawaban besar biaya tetap total 250.000, karena berapapun produksi besar biaya tetap tidak berubah. 2. Variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah input barang yang dihasilkan. Contohnya pembayaran upah, pembelian bahan baku, bahan bakar, listrik, dan lain-lain. Biaya tetap dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. Besarnya biaya variabel total jumlah seluruh biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk. Biaya ini dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Contoh soal, suatu produksi dihasilkan sebanyak 400 unit. Biaya variabel per unit itu 2.000. Berapakah biaya variabel total? Diketahui VC sama dengan 2.000 dan I sama dengan 400 unit. 200.000 dikali 400 sama dengan 800.000. Saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Mbak Rita, yaitu yang ketiga adalah biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya total merupakan perjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Contoh soal, produk sebanyak 800 unit memerlukan biaya tetap 250.000 dan biaya variabel per unit yaitu 4.000. Maka besarnya biaya total yaitu diketahui TFC sama dengan 250.000, TVC sama dengan 800 dikali 4.000 sama dengan 3.200.000 rupiah. TC sama dengan TFC ditambah TVC sama dengan 250.000 ditambah 3.200.000
rupiah sama dengan 3.450.000. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. AFC berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, kurva AFC akan semakin mendekati sumbu horizontal, namun tidak sampai menyinggung apalagi memotong sumbu horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap per unit semakin kecil sejalan dengan bertambah banyaknya jumlah barang yang diproduksi. Contoh soal, sebuah usaha percetakan memiliki biaya tetap total fixed cost sebesar 1.200.000 setiap bulan untuk membayar sewa tempat dan listrik dasar. Dalam 1 bulan, usaha tersebut mampu mencetak 300 buku. Berapakah biaya tetap rata-rata atau average fixed cost untuk setiap buku yang dicetak? Diketahui TFC yaitu 1.200.000, 1 sama dengan 300. AFC sama dengan TFC per Q sama dengan 1.200.000 per 300, yaitu hasilnya 4.000. Yang kelima ada biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Apabila berubah total TFC untuk memproduksi sejumlah barang Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh adalah biaya berubah rata-rata. Contoh perhitungan biaya variabel rata-rata. Jumlah produksi Q atau per unit yaitu ada 10, 20, 30, dan 40. Biaya variabelnya atau TFC per rupiah yaitu 550, 650, 750, dan sekian. Biaya variabel rata-rata AFC sama dengan TVC dibagi Q yaitu 55, 32,5, 25, dan 21,25. Biaya marginal adalah beberapa biaya total bertambah atau delta TC jika produksi ditambah dengan 1 unit delta Q. Munculnya MC diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi perhitungan biaya marginal, yaitu biaya total setelah peningkatan produk, biaya total sebelum peningkatan produk, jumlah produksi sebelum peningkatan produksi, jumlah produksi setelah peningkatan produksi. Contoh soal, sebuah usaha roti memiliki data biaya produksi sebagai berikut. Berdasarkan data tersebut, hitunglah biaya marginal ketika produksi meningkat dari 100 unit menjadi 150 unit. Diketahui delta TC sama dengan perubahan total cost sama dengan 650.000 dikurangi 500 sama dengan 150.000. Delta Q sama dengan perubahan jumlah output 150 diambil 100, yaitu hasilnya 50 unit. MC sama dengan delta TC dibagi delta Q, yaitu 150.000 dibagi 50 sama dengan yaitu 3.000. Artinya setiap tambahan 1 unit roti yang diproduksi membutuhkan biaya tambahan sebesar Rp3.000. Selanjutnya, konsep biaya jangka panjang atau long run cost. Dalam jangka panjang, semua input bersifat variabel. Manajer dapat menentukan skala perusahaan yang optimal dengan mempertimbangkan biaya produksi per unit output. Fungsi biaya jangka panjang yaitu yang pertama, biaya total jangka panjang long run
total cost, yaitu keseluruhan biaya total jangka panjang sama dengan perubahan biaya variabel. Yang kedua, biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost, yaitu tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak. Yang ketiga, biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, yaitu biaya total dibagi jumlah output. Ada biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost, LAC, rumusnya yaitu LTC dibagi Q. Sebuah perusahaan minuman sedang merencanakan produksi jangka panjang. Data berikut menunjukkan kombinasi kapasitas pabrik yang berbeda beserta biaya total jangka panjang LTC dan jumlah produksi atau Q. Dapat dilihat dalam tabel, ada pabrik kecil, sedang, besar, dan ada total cost-nya, jumlah produksi, dan hasil dari perhitungan. LAC sama dengan LTC dibagi Q itu dari pabrik kecil yang 5 juta dibagi jumlah produksi 1000 botol, jadi hasilnya 5.000. Yang kedua, biaya marginal jangka panjang. Biaya marginal jangka panjang adalah tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel. Biaya marginal jangka panjang dapat dihitung dengan rumus yaitu LMC sama dengan parsial LTC dibagi parsial Q. LMC yaitu biaya marginal jangka panjang, parsial LTC yaitu perubahan biaya total jangka panjang, parsial Q perubahan output. Yang ketiga, biaya total jangka panjang. Biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Biaya total jangka panjang dapat dihitung dengan rumus LTC sama dengan LVC. LTC adalah biaya total jangka panjang, LVC adalah biaya variabel jangka panjang. Economies and diseconomies of scale. Economies of scale terjadi ketika biaya rata-rata menurun akibat peningkatan skala produksi. Diseconomies of scale terjadi ketika biaya rata-rata meningkat akibat skala perusahaan yang terlalu besar. Faktor penyebab economies of scale antara lain spesialisasi kerja dan kemajuan teknologi. Sementara diseconomies of scale disebabkan oleh meningkatnya birokrasi, kesulitan koordinasi, dan penurunan efisiensi manajerial. Gerakan turun dan naiknya LRAC bervariasi, tergantung dari jenis industrinya. Contoh grafiknya sebagai berikut. Untuk industri kecil, seringkali diseconomies of scale cepat sekali meningkat. Pada saat output masih sedikit, AC sudah meningkat. Contoh grafiknya adalah sebagai berikut yang pojok sebelah kiri. Yang kedua, ada juga di mana meskipun tingkat efisiensi perusahaan mulai menurun, teknologi yang canggih masih mampu menahan gerakan naiknya LRAC. Bentuk ini biasanya disebut natural monopoly, di mana perusahaannya berada dalam kondisi increasing rate to scale. Meskipun volume output besar, akan tetapi LRAC tetap bisa bertahan di bawah. Gambar yang ketiga, bentuk yang sering didapat dalam kehidupan perusahaan sehari-hari. LRAC memiliki kurva horizontal yang panjang, di mana sesudah kondisi economies of scale perusahaan dalam kondisi konstan. Begitu volume output sudah sangat besar, baru diseconomies of scale terjadi. Ini banyak dijumpai di negara-negara maju. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.